pencak silat identik dengan culture atau budaya bangsa Indonesia. Terus ketemu dengan seorang pelatih nasional, internasional yang sampai sekarang pun masih bersama saya juga, Mas Edi Suhartono. Nah, konten berlatih dan ikut bertanding sampai event apapun di kalangan mahasiswa saya ikuti. Saya ikuti menang kalah, bahkan belum pernah juara di nasional maupun di kalangan mahasiswa itu juara satu aja belum pernah. Sampai ada kalau nggak salah dihitung ada catatan itu 14 event, berat memang. Orang pantang menyerah memang, gimana caranya kita mengarahkan segala kemampuan. Itu semua atlet, kalau kita spesifik lagi semua pesilat harus punya cita-cita. Kalau kita nggak punya cita-cita atau impian, buat apa? Ada kejuaraan dari PBFC yang sangat bergengsi saat itu. Itu kejuaraan sirkuit nasional pencaksilat Indonesia Panasonic. Itu kalau seragam merah putih, saya kira itu adalah wujud dari impian-impian saya yang saya bentuk prosesnya. Sebenarnya kalau untuk seorang juara sejati, itu artian juara tidak hanya di gelanggang, baik di luar gelanggang pun harus lebih dari juara, saya kira. Kemenangan besar seorang atlet itu pada saat kita jatuh, kita kalah, dan kita bangkit secara perlahan, kita bangkit, dan akhirnya menjadi seorang juara. Oke teman-teman, selamat datang di Sarjana Olahraga. Kali ini kita tidak akan membahas tentang program latihan dan juga tips-tips untuk kesehatan lainnya. Tapi kali ini kita akan wawancara bersama salah satu legenda atlet pencaksilat Indonesia dalam cabang olahraga pencaksilat. Oke, dengan Coach Suhut Sindatno. Selamat pagi Coach. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar Alhamdulillah sehat. Coach, Coach ini dikenal sama orang-orang ini sebagai atletnya yang dulu, atlet yang pantang menyerah, memiliki jiwa yang fighting-nya bagus banget, dan juga prestasi-prestasi di selama menjadi atlet juga luar biasa. Sampai sekarang jenengan juga sebagai seorang pelatih dan juga seorang guru juga mentorehkan banyak-banyak sekali prestasi yang luar biasa. Di sini kita akan mengenal lebih jauh lagi tentang Coach Suhut Sindatno agar teman-teman di lainnya yang di rumah juga tahu perjalanan karir dari awal sampai menjadi atlet yang luar biasa prestasinya, dan juga menjadi pelatih yang juga luar biasa. Dan mungkin ada beberapa nanti pelajaran-pelajaran yang bisa diambil oleh teman-teman atlet muda yang juga masih berkarir dan juga bagi para pelatih yang lainnya. Oke Coach, yang pertama mungkin bisa ceritakan sedikit tentang bagaimana perjalanan Coach Suhut dulu di awal masa muda mengenal pencaksilat itu seperti apa? Oke, terima kasih waktunya. Mengenai perjalanan karir saya dulu waktu di pelajar juga. Jadi saya dulu adalah sebagai pelajar di salah satu kota kecil di Nganjuk di Jawa Timur, Nganjuk kelahiran saya. Saya dulu pertama memang bercinta terhadap olahraga, terutama semua cabang olahraga saya sukai. Yang paling saya tekuni dulu waktu saya masih pelajar itu adalah di sepak bola dan bola basket. Nah, saat itu bukan di silat. Ya, karena silat itu kalau di daerah saya pun orang Nganjuk, memang identik dengan suatu pendekar ya, salah satu perguruan. Kebetulan perguruan saya PSHT, dan di sana sudah menjadi akar budaya di daerah saya. Jadi saat itu saya menekuni memang bukan di silat, tapi di masyarakat di sekitar itu sudah tumbuh tentang pencaksilat sebagai budaya dan sebagai tempat untuk interaksi, bersosialisasi dengan masyarakat, berinteraksi sesama teman, itu adalah dengan perguruan silat. Nah, makanya pada saat itu saya sambil jalan prestasi saya di bidang sepak bola dan basket, saya juga di silat kebetulan ikut ke salah satu perguruan itu karena kultur dan budaya di daerah saya. Nah, ini cukup menarik nih teman-teman, bahwa ternyata dulu Coach Suhut ini sebagai menekuni atau mungkin juga sebagai atlet muda di basket sama sepak bola. Iya. Ini nih, coba saya pengen tahu dulu waktu Coach awal masuk ke silat itu, apakah ada yang mengajak teman atau mungkin saudara atau bagaimana Coach? Saya dulu ikut di perguruan PSHT itu waktu masih pelajar itu karena lingkungan, karena dari teman, diajak teman.
Dan saat itu orang tua saya pun nggak memperbolehkan sebenarnya saya ikut di silat di PSHT karena ya tahu sendiri mungkin masyarakat tahu bahwa PSHT bagaimana, baik yang segi positif dan negatifnya pasti ada semua. Jenengan juga pada waktu itu setelah karir dari remaja ke dewasa masuk ke kuliah, Ya, mungkin bisa ceritakan sedikit perjalanan pada waktu kuliah itu bagaimana Kut bisa membagi waktu di antara belajar di bangku kuliah dan juga latihan, dan juga bagaimana awal mula bisa fokus ke prestasi ya di pencak silat ini, ya. mungkin bisa diceritakan gitu. Oke. Waktu itu saya di sekolah, saya bisa prestasi di sepak bola dan basket. Akhirnya saya mencoba untuk izin ke orang tua saya untuk menekuni bidang olahraga. Karena saya terinspirasi pada guru olahraga saya di sekolah itu, baru di SMA Negeri 3 Nganjuk. Dan itu sekolah itu menjadi ikonnya olahraga di Nganjuk saat itu, di tahun itu. Sekitar tahun 96 sampai 99. Dan merasakan prestasi yang banyak. Setelah itu saya izin ke orang tua untuk melanjutkan kuliah. Nah, melanjutkan kuliah, ternyata disetujui saya ikut jalur undangan dan saya diterima di Universitas Negeri Yogyakarta. Jalur undangannya di sana. Karena orang tua saya asal dari Yogyakarta juga, akhirnya saya diterima di sana dan saya mencoba ada informasi bahwa di Malang bagus untuk pembinaan olahraganya juga. Akhirnya saya mencoba jalur PMDK waktu itu. Ada 2 jalur. Akhirnya saya mengambil di Malang di UM dan saya diterima di UM juga. Itu pun juga. ya. Kalau di Jogja di UNJ saya di kepelatihan. Terus diterima di kepelatihan, saya nggak ambil, akhirnya saya masuk di UM, di kampus UM, fakultas itu masih pendidikan, tapi jurusannya saya itu yang ngambil di ilmu keolahragaan. Gitu. Artinya saya mencoba menimba ilmu di UM. Awal mula coach itu bisa masuk ke pencak silat, terutama di prestasinya itu bertemu dengan siapakah, atau mungkin ada yang mengajak pada waktu itu, atau mungkin seperti apa, mungkin bisa diceritakan. Saya masuk di UM, dulu masih membela tim UM untuk sepak bola dan basket. Tahun 99 saya masuk, itu malah cenderung di basket yang lebih cenderung banyak saya. Waktu itu saya masuk tim basket sampai liga bola basket di regional Jatim maupun di nasional. Saya masuk tim basket di UKM WABB UM, diklat, waktu itu diklat dan juga sebagainya. Pada saat itu saya mencoba berkompetisi dan dia bisa masuk tim inti dan bisa bermain dengan bagus juga di tim tersebut. Dan juga coba juga memperoleh keberuntungan di sepak bola. Saya ikut seleksi tim Arema, Persema, dan juga di Persikoba Batu. Saya juga ikut seleksi saat itu, juga mencoba. Ternyata persaingan sangat ketat juga dan banyak juga mungkin kalau ya umum tahu bahwa persaingan tidak sehat pun juga ada, sehat pun banyak, dan itu ya. Terus saat itu saya mencoba tahun 2000 kalau nggak salah. Tahun 2000 itu saya mencoba ikut diklat penataran wasit dan juri serta wasit dan juri di Kota Malang. Saya coba itu. Ternyata saya tahu ternyata pencak silat itu seperti ini. Pada saat itu saya menjadi ketua UKM di UM, mencoba aktif di UKM UM, UKM PSHT UM. Dan saya belajar peraturan pertandingan pencak silat. Padahal dulu waktu di pelajar juga pernah ikut pertandingan pencak silat, sudah ikut. Cuma prestasinya hanya sebatas ya kabupaten lah, belum bisa tembus kabupaten, saya belum bisa. Tapi sudah merasakan. Akhirnya saya belajar, oh ternyata pencak silat seperti ini, peraturannya seperti, saya jadi paham tentang peraturan. Dan saya mencoba ikut andil dalam pencak silat. Dan itu pada saat itu saya ketemu dengan para pengurus UKM yang senior saya, para ketua, terus ada senior pelatih juga. Di situ ada nama Mas Bagus Sasmito, Bagus Sasmito itu yang mengajak saya ikut TC itu. Pada saat itu TC orang pertama yang mengajak saya. Terus ketemu dengan seorang pelatih nasional, internasional yang sampai sekarang pun masih bersama saya juga, Mas Edi Suhartono. Nah, Mas Edi Suhartono memperkenalkan saya tentang pencak silat juga. Oh seperti ini, cara melatih seperti ini. Dan saya ikut beliau kebetulan melatih
dengan intent di UM. Oke, ya. Nah itu, jadi saya ketemu dengan Mas Edi Suhartono, ikut programnya dan ikut bertanding sampai terakhir di PON 2016. Oke, oh, keren banget. Jadi pada waktu masuk kuliah nih malah nggak fokus di silatnya, Coach ya? Belum. Fokusnya malah di basket sama Ya, sepak bola. ya, betul. Seiring berjalannya waktu, bertemu dengan Mas Agus Sasminto Iya, tadi, bagus, diajak Mas Bagus. Mas Bagus Sasminto, Heeh. lalu diajak latihan bersama di tempat TCUM, Ya, bertemu dengan Mas Edi Suhartono. Suhartono. Luar biasa. Kita lanjut. Mas Edi Suhartono ini pada waktu itu saat pertama kali melihat Coach Hud ini seperti apa pada waktu itu? Kan Coach ini sudah lama, Ya, bisa kita anggap lah pada waktu itu tidak menekuni silat itu sudah lumayan lama kan. Mungkin pas kesan pertama ketemu Coach Hud itu seperti apa? Mungkin bisa diceritakan pada waktu itu. Itu Edi Suharto saat itu tahun PON 2000 megang tim Jatim untuk PON 2000 sebagai tuan rumah. Saya ketemunya pun nggak banyak sebenarnya. Intensnya itu pada saat beliau libur TC dari provinsi dari Puslada ke Malang dia masih menyempatkan pelatihan di UM dan sering ngobrol gitu bagaimana. Terus Mas Edi Suhartono itu nggak siapa yang berlatih ya situ dia mencoba adil dan rata, tidak tahu potensinya apa, saya belum tahu. Pada saat potensi itu hadir, pada saat dicobakan ke suatu pertandingan, akhirnya betul potensinya bagus. Mas Edi melihat potensi ada di saya mungkin, terus dia beliau berharap dari saya terus berlatih, kalau bisa fokus pada satu titik yaitu satu cabur olahraga, jangan banyak olahraga seperti itu sebenarnya. Ini awal mulanya. Iya awal mulanya. Akhirnya saya terus intens berlatih dan ikut bertanding sampai event apapun di kalangan mahasiswa saya ikuti. Saya ikuti menang kalah, bahkan belum pernah juara di nasional maupun di kalangan mahasiswa itu juara 1 aja belum pernah. Sampai ada kalau nggak salah dihitung ada catatan itu 14 event. Wah, luar biasa, masih ingat ini. 14 event nasional intern masih walaupun yang IPSI itu 14 dia belum pernah menjuarai, hanya 2, 3 itu juara 1 aja belum. Ini bagian yang paling seru nih teman-teman ya, karena Coach Hud ini terkenal dengan jiwa pantang menyerahnya. Bahkan pada waktu itu saat beliau di Puslada ya, dia termasuk salah satu atlet yang fisiknya juga luar biasa, masuk juga. Nah ini mungkin bisa nyeritakan Coach, jiwa pantang menyerah. Menurut Coach Hud itu jiwa pantang menyerah itu apa Coach? Oh gitu ya. Ini bisa nyinggung sini itu, nih. Ya memang itu tantangan juga, itu berat memang. Orang kalau pantang menyerah memang gimana caranya kita mengarahkan segala kemampuan. Pada saat ada tantangan baik secara mentalnya ataupun fisiknya, itu kita harus mencoba bekerja keras semaksimal mungkin sampai titik penghabisan. Itu. Kalaupun kita merasa sakit, tapi sakit itu masih bisa kita lawan ya. Kita lakukan sampai batas ambang manusia sebuah atlet, seseorang atlet maksudnya. Jadi kalau kita capek itu hanya raga. Tapi kan hati kita, jiwa kita masih bisa bergerak, masih bisa mencoba mengerahkan kemampuan. Apalagi dengan semangat. Kalau semangat pun orang capek, orang lelah itu masih bisa meningkat lagi. Pantang menyerahnya itu. Itu yang kita harus ditelurkan kepada atlet-atlet sekarang mungkin ya. Ini Coach bener. Gimana jenengan sekarang sebagai seorang pelatih ya, bagaimana jenengan bisa memberikan itu tadi semangat juang kepada atlet-atlet muda sekarang ini? Iya. Menularkan itu tadi Coach. Betul. Saya ambil 14 event kalah terus nggak bisa juara satu, tapi saya nggak menyerah. Pada saat saya kalah, saya kembali ke camp, saya evaluasi dengan pelatih saya, Mas Edi, Mas Indra Sukmawan, banyak-banyak pelatih top Jawa Timur saat itu, berevaluasi dan menjadikan bahan untuk program kedepannya. Jadi pada saat kita mengalami suatu kekalahan, kita evaluasi titik mana yang kita mengalami kekalahan, kita latih setelah itu. Itu menjadi solusi yang tepat. Pada saat kita ingin berkembang, kita evaluasi harus benar-benar ada. Tidak hanya
bertanding kalah sudah latihan ke nol lagi. Kalau nol lagi memang benar fisik teknik harus nol lagi, tapi secara strategi, secara teknik apa yang kita jadi kesalahan dari suatu pertandingan sebelumnya menjadi kita kegagalan, kita evaluasi. Nah, yang membuat kita kalah tadi kita latih apa? Kita hindari supaya evaluasi lebih akurat. Nah, itu lebih akurat bisa menjadi kedepannya lebih baik. Luar biasa teman-teman. Ya, Ternyata itu. sudah menerapkan analisis pertandingan. Ya. Luar biasa. Oke, coach. Ini kita masuk ke ranah coach mulai meranggah ke event nasional pada waktu itu. Ya. Bagaimana pada waktu itu coach itu bisa meyakini diri sendiri bahwa aku bisa menjadi atlet pencaksilat nasional bahkan internasional. Ya. Mungkin itu ceritakan. Ya. Itu semua atlet, kalau kita spesifik lagi, semua pesilat harus punya cita-cita. Kalau kita nggak punya cita-cita atau impian, buat apa? Hanya sekedar kita sehat, boleh kita ikut ekstrakurikuler, UKM, perguruan, kita mengabdi kepada perguruan, itu sudah cukup. Tapi kalau kita ingin jadi orang atlet prestasi, ya kita punya impian. Impian saat itu nggak muluk lagi, saya ingin jadi atlet nasional. Karena setiap impian harus kita raih yang lebih tinggi, yang paling tinggi kita raih. Kalau kita punya tujuan, impian itu harus kita ciptakan, ya kita bekerja keras di situ. Jadi impian kita ya ingin jadi atlet nasional semua. Itu aja impiannya, juara nasional, otomatis nanti akan menjadi atlet nasional dan mencoba menerobos tim elit Indonesia. Itulah impian saya saat itu. Oke, ini kita mulai ranah masuk ke tim nasional lah teman-teman. Perjalanan coach di awal sampai bisa masuk tim nasional, mungkin dari event apa atau gitu mungkin ya, dari kegiatan apa, mungkin bisa disampaikan ceritakan ke teman-teman. Di mahasiswa itu jam terbang untuk memperoleh jam terbang untuk mulai pertandingan itu sangat tinggi karena banyak event di kalangan mahasiswa nasional. Jadi sangat membantu mahasiswa itu, universitas sangat membantu untuk perkembangan suatu atlet. Perkembangan saya waktu itu saya juara dulu di Pekan Olahraga Mahasiswa, Pomprov, dulu Pomda. Itu tahun 2023, maaf, 2003. 2023 kan masih kemarin ya. 2003 saya sudah menjadi juara level provinsi untuk Pomda. Akhirnya saya tembus bisa mewakili Jawa Timur menuju ke Pomnas. Itu pun dengan dekade sekitar dengan rentang waktu saya mulai berlatih silat 3 tahun. 3 tahun itu sudah 14 event tadi. Kita tak terkalahkan. Akhirnya bisa menetasnya pada itu ada banyak event provinsi juga. Dari event mahasiswa yang tembus Jawa Timur untuk mewakili Jawa Timur 2003. Dan di Pomnasnya di Riau itu saya kalah di perempat final, masih belum bisa nembus semifinal pun juga final. Itu masih belum bisa. Jadi saya pulang, saya evaluasi lagi. Tahun 2005 ada kejuaraan. Jadi rentang waktu itu saya sudah di kelas C 5560. Itu ada Piala Gubernur Jatim itu Piala Gubernur 1, 2, 3. 3 kali Piala Gubernur. Saya alhamdulillah belum terkalahkan di kelas C saat itu di Jawa Timur. Bahkan kalau di kelas C sampai PON 2012 terakhir saya belum ada yang bisa mengalahkan saya di event Jawa Timur mungkin ya. Itu. Dan di 2016 saya masih bisa main di PON terakhir saya 2016. 2016 itu PON terakhir. Anaknya 2 anak 2 itu. Masih bisa bertanding silat. Usia berapa itu, Gus? Usia 35. Mentoknya seorang atlet di level PON ya. Jadi itu saya 2005 akhirnya ada kejuaraan dari PBFC yang sangat bergengsi saat itu. Itu kejuaraan sirkuit nasional pencaksilat Indonesia Panasonic. Itu saya kira event yang paling berat menurut saya. Selama saya jadi karir atlet, itu event yang paling berat. Kenapa kok berat? Karena sirkuit itu dikemas wilayah se-Indonesia dan juga putarannya ada 3 putaran. Jadi memperoleh poin sebanyak mungkin di klasmen setengah kompetisi
di wilayah itu dibagi di Indonesia ada 4 wilayah dan per wilayah itu ada 3 putaran. Putaran pertama dimainkan, terus berjarak 1 bulan. Putaran kedua mainkan lagi dengan atlet yang sama, terus putaran ketiga dimainkan lagi dengan atlet yang sama juga selama hampir 1, 2, 3, 4 bulanan. Setelah itu wilayah itu diambil 2 juara saja tiap kelasnya. Di klasemen. Ya, di klasemen itu juara sama runner up, baru grand final diputar di Jakarta. Di dalam 1 tahun itu. Nah, di Jakarta di sistem pertandingan sistem gugur ganda. Nah, itu saya kira itu pesilatnya kalau juara di situ benar-benar luar biasa. Dan saat itu saya menjadi juara, alhamdulillah, dan tak terkalahkan. Terus yang paling berkesan di saya menjadi pesilat terbaik di 2006 itu, pesilat terbaik nasional tahun 2006. Dan tiket itu membuat saya menjadi tiket untuk seleksi nasional menuju tim SEA Games. Nah, di seleknas itu para juara-juara dikumpulkan oleh PBFC. Di juara PON, juara POMNAS, POM ASEAN, terus ditambah 1 lagi juara sirkuit itu. Dan akhirnya memang benar-benar sirkuit ini memberikan pesilat-pesilat terbaik. Akhirnya di tim SEA Games, tim inti, itu hampir 75% dari juara sirkuit. Dan SEA Games saat itu 2007, SEA Games-nya di Thailand, Indonesia alhamdulillah bisa juara umum. Wah, luar biasa. Juara umum, Indonesia juara umum dengan 3 emas. Tahun berapa itu? 2007 di Thailand. Ya, saya mendapatkan medali perunggu. Masih perunggu tapi. Ya itu. Oke. Luar biasa teman-teman. Mungkin kalau sekarang ada sirkuit lagi kayaknya seru Coach ya. Betul. Tapi memang yang main di situ kayaknya atlet-atlet yang memang harus siap dalam segi mental sama fisik juga. Ya. Seperti yang katakan Coach tadi, klasemen teman-teman, dan menangnya dihitung dari jumlah bendera. Ya dengan poin juga. Poin juga. Gitu. Wah, luar biasa. Dan biayanya memang tinggi tapi. Oke. Luar biasa teman-teman. Oke, Coach, ini saya ingin tanya. Kan jenengan sudah pernah memakai seragam Indonesia dengan tulisan di punggung Indonesia. Apa arti memakai seragam merah putih dari jenengan? Itu kalau seragam merah putih, saya kira itu adalah wujud dari impian-impian saya yang saya bentuk prosesnya. Dan itu impian semua masyarakat atlet yang ada di Indonesia bisa mengibarkan bendera merah putih mungkin di negeri orang, di dunia. Karena yang bisa mengibarkan bendera merah putih kan hanya presiden, utusan negara, terus TNI Polri, mungkin kedutaan, itu orang-orang penting. Tapi atlet juga bisa. Nah, itu suatu banggaan juga kita bisa mengibarkan bendera merah putih di negeri orang. Dari situ saya di kejuaraan Belgium Open saya mendapat medali emas. Saya dikalungkan medali dan mengibarkan bendera merah putih di Belgia saat itu. Di Belgia dan di SEA Games juga teman-teman di tim SEA Games saat itu di Indonesia bisa mengibarkan merah putih di Thailand dan bisa meraih juara umum. Pada saat itu lagi tim Indonesia di tahun-tahun itu masih sindrom dengan Vietnam. Saingannya. Ya, saingannya sangat apa namanya kuat antara Vietnam dan Indonesia untuk perolehan medali saat itu. Oke, Coach kan sudah pernah merasa berada di juara ya di podium 1. Nah, setelah kita turun podium, yang kita tahu kan bahwa pertandingan telah usai. Kita kembali ke nol lagi seperti yang Coach katakan tadi, kita evaluasi lagi. Nah, itu tipsnya bagaimana untuk teman-teman atlet, terutama atlet muda sekarang, itu bagaimana bisa menata kembali mental dan juga bagaimana bisa tetap konsisten itu. Ya kita kembali ke nol itu kita di camp, kita bersama pelatih, kita evaluasi bersama-sama. Kalau kita punya apa namanya semangat untuk pulih lagi, untuk mengejar lagi yang lebih tinggi, ya memang harus ada bantuan dari seorang pelatih, program, terus mungkin instansi atau mungkin apa namanya teman, dan juga mungkin lingkungan juga, orang tua itu sangat mensupport. Jadi
evaluasi ini harus akurat. Nah, kita kalau anak muda sekarang kan jangan hanya di medsos gitu loh. Sekarang kan baru sakit dikit sudah curhat di medsos. Baru apalagi sekarang kita berlatih di up di medsos. Yang gitu kan. Itu yang sekarang menjadi mental kita anak-anak mungkin lebih banyak cenderung ke medsos. Yang penting adalah kalau kita atlet berarti kan harus bergerak. Karena di seorang atlet ada jiwa dan raga. Kalau raga kita sudah jiwa kita sudah dibentuk bagus, kita sudah niat, ya kita raga kita yang kita gerakkan. Kalau kita mager ya nggak bisa kan, apa yang harus kita lakukan. Ikut, ini penting banget lagi nih Coach yang ingin saya sampaikan. Coach pada waktu itu pernah cedera nggak sih? Kalau misalkan pernah, mungkin bagaimana cara membangkitkan dari segi mental dan juga dari fisik itu tadi, mungkin bisa sampaikan. Itu cedera, atlet itu yang menjadi tantangan dari seorang atlet satu pasti cedera. Ya, betul. Itu pasti sudah nggak rahasia umum lagi ya. Cedera, terus pada saat mental jatuh, kalah. Kalau cedera kan raganya, otot dan sebagainya sakit dan sebagainya itu kan kita semua kehendak Allah kan, kita nggak tahu pada saat perjalanan kita pasti ada mengalami cedera dan sebagainya. Memang kalau cedera kita harus pasrah kepada medis. Itu padahal pelatih dan tim berarti larinya ke medis. Medis dicek, oke, cek kondisinya apa, kembali ke pelatih membuat program. Programnya untuk pemulihan atlet, biar bisa kembali bangkit. Karena itu raga. Tapi kalau yang lebih berat adalah mental. Ya, betul. Pada saat kita cedera, kita pasti down. Mau bisa sembuh nggak ya? Traumanya itu. Iya, traumanya. Apalagi cederanya parah. Yang paling banyak sekarang kan atlet mungkin yang istilahnya ada ACL, MCL, dan juga ligamen patah. Nah, kalau patah mungkin masih bisa ya, tapi kalau ligamen kan sulit. Itu badainya seorang atlet itu. Hampir semua kayaknya. Iya, hampir semua. Cabang olahraga itu. Makanya pesan untuk para mungkin pelatih dan juga atlet bahwa latihan nggak hanya di program wajib, tapi harus ada latihan tambahan. Terutama prosedur yang benar. Itu aja, prosedur yang benar. Pada saat kita melakukan prosedur yang benar, otot, fisik, teknik dan sebagainya pasti akan terbentuk dengan bagus. Kalau cedera kan nggak harus, kadang kita nggak tahu kan kapan terjadinya kan, kita nggak tahu. Jadi pada saat kita mengalami cedera, mental kita jatuh. Nah, pendekatan pelatih dengan atlet itu sangat diperlukan. Jadi pelatih harus ya personal, nggak bisa diratakan sama satu tim. Kadang kita punya atlet 5, yang 2 fisiknya bagus, tekniknya kurang, yang 3 macam-macam kan berarti kan, berarti kan heterogen ya. Faktor individu. Iya, jadi banyak jenisnya, terus individualnya beda-beda kemampuannya, karena ini memang olahraga individual, tidak bisa dipukul rata. Dan itu kedekatan pelatih sangat diperlukan. Jadi ngobrol, kamu ini programnya apa? Ini karena lututnya sakit, gimana dok? Gimana pelatih? Mungkin programnya gini aja, kamu penguatan dan sebagainya. Nggak harus sama dengan atlet yang lain. Spesifik untuk yang harus pendekatan ya. Apalagi mentalnya itu yang harus punya ngomong. Kalau pelatihnya susah ngomong ya susah. Iya. Pelatihnya harus bisa ngobrol dan juga. Ya. Kalau Coach sendiri waktu itu pernah mengalami cedera serius nggak Coach? Kalau alhamdulillah saya cedera itu malah dari pencaksilat belum pernah. Parah enggak? Alhamdulillah enggak. Karena saya melewati beberapa program dari pelatih saya lakukan dengan baik. Terutama kalau olahraga bela diri kan harus fight dan juga impact bersentuhan. Ya kan harus kontak fisik terus. Makanya penguatan ototnya harus lebih. Weight train ya. Ya, weight train terutama latihan beban saya kira. Latihan beban harus melewati namanya strength. Strength. Harus melewati strength. Kadang atlet itu takut sama strength. Dikirain nanti body language, berarti membentuk. Nggak usah tinggi. Nggak usah tinggi, jadi dia badannya nanti kekar gini, takut nggak bisa mukul, padahal enggak. Kalau program itu kan dijalankan dengan baik,
Sebenarnya sebuah rumah kalau pondasinya sudah kuat, kita mau bermain model apapun ya, kita mau program apapun sudah kuat. Oke, Makanya harus siap. melewati strength itu. Penting nih teman-teman, terutama pelatih dan juga Ya, para atlet jangan lewatkan weight training ya. ya pondasi Wajib itu itu, pondasi. pondasi. Betul coach. Oke, coach, jenengan kan telah melewati puncak karir sebagai seorang pelatih. Sekarang jenengan juga terkenal sebagai seorang guru Ya, dan juga sebagai seorang pelatih. Banyak perolehan prestasi yang dicapai terutama di bagian pelatih. ya. Dengan juga sebagai pelatih dari tim Jawa Timur mewakili untuk kegiatan Pon. event PON, Ya, event POMNAS, juga meraih prestasi yang luar biasa, dominan sekali atlet-atletnya, meraih juara umum juga. Kemarin mewakili Indonesia juga coach ya ya. di Asian University Games. Wah, luar biasa teman-teman, juara umum. Coach Alhamdulillah. ini kemarin. 11 emas itu saya. Oke. Oke coach, apa yang memotivasi coach untuk menjadi seorang guru dan pelatih? Nah, itu. Ya, alhamdulillah saya masih dipercaya baik di Jawa Timur maupun di Indonesia, di PB dan juga di Pemprov Jatim, di Bapomi juga. Kemarin di PON juga, terus POMNAS dan juga POM ASEAN, itu AUG. Itu motivasi saya ya ingin mengibarkan satu bendera Jawa Timur, yang kedua Indonesia karena mewakili Indonesia, dan juga bendera perguruannya masing-masing. Karena kita jangan lupa bahwa silat kita harus membawa nama perguruan juga, karena yang didik dari nol kita adalah dari munculnya dari perguruan juga. Kita nggak bisa melupakan itu. Terus motivasi saya ya agar atlet-atlet prestasinya lebih tinggi dari saya mungkin gitu aja. Kalau saya menjadi guru karena tugas negara, dan tugas negara tersebut saya diamanahkan untuk menjadi seorang guru. Pada saat itu saya mendapatkan hadiah juga guru itu kan dari ASN, dari pada saat itu SEA Games dan juara di kejuaraan dunia. Akhirnya saya mendapatkan apa namanya penghargaan menjadi ASN. Wah, luar biasa. ASN. Jenjang karirnya. Ya, itu ASN itu menjadi apa namanya penyemangat saya dulu. Salah satunya penyemangat saya untuk menjadi atlet menembus nasional itu. Saya ingin jadi ASN. Jalur yang cepat ya ini. Prestasi jadi atlet. Ternyata tercapai. Impian saya tercapaikan. Dan saya masuk di ASN Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, ditempatkan di sekolah menengah pertama SMP di Turen, SMP Tinggi 2 Turen, Kabupaten Malang. Itu jadi apa? Motivasi saya dulu. Ternyata saya bisa, karena ibu saya juga seorang guru, pensiunan juga guru, ASN juga. Jadi saya impian saya bisa menjadi guru seperti orang tua saya. Gitu. Keren teman-teman. Ya, kalau bisa motivasinya ya, kalau pelatih ya punya motivasi juga, Mas. Kalau atlet punya impian, ya pelatih juga punya impian. Saya melatih punya impian bahwa saya ingin melatih tim Jatim PON, POMNAS, dan juga tim nasional sudah untuk tim ASEAN mahasiswa. Ini belum ke SEA Games. Insya Allah. Ya, impian itu harus punya impian SEA Games dan juga kejuaraan dunia mungkin nanti ya. Itu. Kita terus doakan dan dukung coach teman-teman. Siap. Jadi kalau pengen jadi atlet ternyata itu menguntungkan untuk jenjang karir juga coach ya. Betul. Jadi untuk transisi teman-teman untuk masa depan yang pengen menjadi seorang yang tadi seperti Mas Rud bilang PNS atau ASN itu bisa banget, atau mungkin juga polisi ikut ya, polisi atau TNI Polri itu bisa juga dengan prestasi yang teman-teman punya. Ya. Oke coach, pendekatan apa yang coach gunakan untuk melatih atlet-atlet muda sekarang itu? Mengikuti filosofi mungkin atau ya, apa itu? Kalau saya bahwa filosofinya kita penting atlet itu harus niat, harus sudah niat kita datang ke latihan apa kan gitu, niat. Kalau kita datangi latihan pengen juara ya beda lagi. Kalau kita niatnya cuma keringetan tok, nah beda lagi itu. Jadi niat. Terus yang kedua kerja keras. Kenapa kok kerja keras? Pada saat kita memutar roda, kita harus mengayuhnya harus lebih kuat agar cepat nyampe ke tujuan. Tapi kalau kita mengayuhnya dengan pelan, nggak kerja keras, ya lama nyampainya ya kan itu. Jadi kita harus kerja keras, yang jelas. Di atas ambang manusia, maksudnya normalnya atlet. Kalau orang biasa lari 30 menit, mungkin setengah jam, keringetan sehat. Kalau atlet ya nggak bisa.
Mungkin harus 2 jam atau 3 jam. Ya kan? Kalau saya atlet nendang mungkin 100. Kalau jadi atlet ya pengen juara ya harus 1000 berarti tendangannya kan gitu. Kerja keras. Yang ketiga, semua Allah Ta'ala. Jadi kita kembalikan diri kita pasrah kepada Allah, bahwa semua kita sudah lakukan, kerja keras, niat, tinggal Allah mengizinkan apa enggak. Ya, kalau kita kerja keras tapi Allah enggak mengizinkan ya, apa aja ya kan. Jadi niat, kerja keras, doa yang kuat. Oke, betul. Gitu Harus aja. Simbang ya. Ya simbang. Dan jangan mager, dan jangan terbawa ke sosmed. Itu anak-anak ya ternyata di seperti sekarang kan itu. Gadget sih gitu ya. Iya. Titik-titik wis upload titik-titik sudah gitu curhat. Enggak perlu laksanakan di latihan kerja keras. Eksekusi aja langsung butuhnya, enggak perlu curhat. Curhat ke pelatih aja, enggak perlu di medsos. Oke, teman-teman diinget-inget teman-teman atlet. Ya. Harus dekat sama pelatihnya. Ya, Coach ya. Ya, betul. Oke, Coach, dari penjelasan tadi, Coach. Atlet itu harus konsisten juga, Coach ya. Konsisten dan memiliki daya juang dan goals atau memiliki rasa ingin juara. Oke, dari Coach sendiri, arti sejati juara itu apa, Coach? Yang bukan hanya sekedar naik podium, tapi arti sejatinya juara itu. Oke. Bagus itu. Pertanyaan yang bagus. Sebenarnya kalau untuk seorang juara sejati, itu artian juara tidak hanya di gelanggang. Baik di luar gelanggang pun harus lebih dari juara, saya kira. Baik semua lini lah ya, baik pendidikannya, agama dan sebagainya. Itu di luar gelanggang harus lebih dari juara. Dan saat menjadi atlet kita bekerja keras itu ada sesuatu yang mungkin semua atlet harus dimiliki, yaitu semangat pantang menyerah tadi. Pada saat gagal kita harus bangkit. Nah, pada saat bangkit itulah yang menjadi kita motivasi yang tinggi di situ. Yang sulit juga itu yang dilakukan oleh semua atlet ya. Jadi kemenangan terbesar seorang atlet itu bukan pada saat tidak pernah terkalahkan, lancar, akhirnya sampai menjadi juara dan nggak pernah terkalahkan. Itu bukan kemenangan yang besar saya kira. Kemenangan besar seorang atlet itu pada saat kita jatuh, kita kalah, dan kita bangkit secara perlahan, bangkit. Dan akhirnya menjadi seorang juara. Bisa bangkit dari kekalahan, bisa bangkit dari kegagalan. Nah itulah malah itu saya kira kemenangan yang paling besar seorang atlet. Oke, betul. Luar biasa. Berat itu. Betul. Cita-cita Coach untuk Indonesia, untuk pencaksilat Indonesia. Apa ini, Coach? Oke. Kebetulan ini ada program dan saya ada di dalamnya juga dari PBIPSI, Kementerian Olahraga, Kemenpora, terus Kementerian Pariwisata, Kemendikbud, dan juga Kemenlu adalah program pencaksilat Road to Olympic. Wah, program besar nih teman-teman. Ya, kebetulan saya berada di dalamnya dan saya ditugaskan juga. Nantinya impian IPSI atau pencak silat ini harus bisa go Olympic. Kalau internasional sudah. Olimpik karena apa? Olimpik kan olahraga yang diakui dunia memang. Olympic Game. Olahraga yang sudah memang olahraga yang sudah teruji, dan Indonesia masih pencaksilat belum. Kita kan masih di SEA Games, Asian Games yang multi event ya. Lah Olimpik, Asian Games itu kita tuan rumah ya, dan ini yang ke depan nggak tahu ini, belum tahu ini yang di Jepang kalau nggak salah 2028. Dan juga yang selanjutnya Olimpiknya tahun 2029 nggak salah, 2030 ya. Ya. Kurang lebih lah itu teman-teman. Ya, Olimpiade di Amerika. Terus selanjutnya Olimpiade yang selanjutnya rencana Indonesia mau tuan rumah kalau nggak salah itu. Semoga bisa ada ke Road to Olympic. Amin. Jadi cita-citanya, harapan kita insan pencaksilat Indonesia, pencaksilat bisa go Olympic Game. Mungkin ini yang mengakibatkan peraturan pencaksilat berubah-berubah itu, Coach ya? Bisa saja terjadi. Dan bahkan yang terbaru pun juga dirubah lagi, ada peraturan baru yang 2025 ya. Itu dicoba sistem penilaiannya juga, mungkin peraturannya biar lebih safety dan bisa diterima oleh kalangan dunia. Itu mungkin. Teman-teman, kita doakan untuk seluruh pengurus PBIPSI dan juga para pelatih yang mungkin nanti diterkaitkan dalam program ini, semoga bisa sukses. Coach, pesan apa yang ingin
Coach sampaikan kepada generasi muda sekarang yang pada saat ini mungkin mengikuti jejak Coach juga pada waktu itu masih berjuang dari awal, dari nol sampai nanti bisa sampai ke yang diinginkan cita-citanya. Mungkin pesan apa yang disampaikan tuh? Pesan saya untuk para pesilat dan juga atlet, ya kita jangan hanya ngomong doang, maksudnya jangan hanya kita ngomong dan lakukan hal yang positif dan juga mewarnai hidup ini dengan warna-warni. Maksudnya kita bergerak, kita berlatih, kita ikut pertandingan, dan kita terus berproses. Itu yang diperlukan muda sekarang. Terutama kalau mengikuti zaman sekarang kan, terutama di medsos ya. Ya. Kalau medsos yang positif nggak masalah, dia yang nggak ada gunanya kan percuma. Ya. Maksudnya pemuda sekarang, jiwa muda sekarang ya, ayo bergerak, baik di medsosnya juga mungkin yang positif, dan juga ditunjukkan di latihan. Kalau ya seorang atlet ya berlatih dengan keras, ambil semua porsi latihan dan juga pertandingan, ikut pertandingan kemanapun, ikut kejuaraan, terus berproses untuk kedepannya menjadi yang lebih baik. Itu aja. Jadi mentalnya nggak ngelukro, wong Jawa ngarane nggak ngelukro, nggak malah jatuh. Jadi ngikuti perkembangan, ngikuti program pelatih, bekerja keras, pantang menyerah. Intinya satu aja, pantang menyerah sebenarnya. Itu aja. Oke, Coach. Ini kalau jika Coach bisa kembali ke masa lalu, melihat diri Coach yang dulu yang masih awal ikut silat, apa yang ingin Coach sampaikan kepada diri Coach sendiri nih? Kadang saya nggak bisa membayangkan ya, ternyata itu ya, cita-cita saya menjadi tersampaikan ya, menjadi seorang atlet nasional, mendapat penghargaan ASN untuk kesejahteraannya. Bahkan sekarang tahap saya sudah menjadi seorang pelatih, bahkan menuju ke pelatih nasional juga, bahkan sekarang internasional. Itu impian saya ternyata saya capai. Nah itu loh Bu. Jadi kalau saya dari nol dulu saya nggak bisa membayangkan yang terjadi sekarang itu. Kalau saya flashback ke masa lalu saya, kayak nggak percaya saya itu. Karena di latar belakang di keluarga saya juga, dari desa, terus lingkungan masyarakat saya di sana itu saya kira juga kurang mensupport untuk tentang prestasi juga. Tapi ternyata berdasarkan dengan proses, saya berada di Malang, saya akhirnya menimba ilmu di Malang, di kampus maupun di perguruan. Terus setelah step by step, mungkin memang proses itu jatuh bangun pasti. Panjang banget. Panjang banget, kalau dibuat di buku itu mungkin tebelnya 1000 halaman mungkin ya, kayak berjilid-jilid. Iya, banyak sekali. Bahkan saya harus bertanding dengan keluarga, ada keluarga juga di belakang saya, ada anak, ada pekerjaan. Gimana cara membagi waktunya? Kayak kalau kita flashback kayak gak mungkin nggak dilakukan. Iya kan, kayak harus bekerja, harus berlatih. Dituntutan dari negara, di ASN juga, terus berlatih. Keluarga, belum nyampe ke rumah capek, sudah habis latihan. Anak kecil-kecil sudah bingung, ayah mana, ayah kok berlatih terus, ayah kok nggak pernah di rumah, gitu kan. Masuk keluarga istri saya juga, tapi istri saya sangat mendukung, support juga, keluarga sangat mendukung, bahkan anak-anak saya support juga. Itu luar biasa teman-teman. Prosesnya panjang. Prosesnya panjang banget. Ya, yang penting itu tadi, tetap kerja keras, niat kerja keras dan pantang menyerah. Setelah doa harus kuat juga. Oke, siap. Untuk masa depan pencaksilat Indonesia, baik dari segi budaya, dari segi olahraganya, dan juga dari warisan yang ada di masyarakat sekarang. Harapan dan mungkin yang ingin Coach sampaikan, mungkin nanti ada yang melihat video ini, mungkin bisa apa yang Coach sampaikan itu bisa diterima oleh masyarakat yang bisa melihat ini. Ya, pencaksilat identik dengan culture atau budaya bangsa Indonesia. Dan bahkan itu menjadi suatu brand masyarakat juga, baik positif dan negatif pastinya. Ya, kita sharing aja di sini, kita jadi banyak kejadian di luar prestasi. Kalau positifnya prestasi banyak, tapi kalau begitu satu negatif aja hilang semua positif tadi.
satu kebaikan, maaf, 1000 kebaikan bisa hancur karena satu keburukan. Berarti yang kita lihat di masyarakat, ada konvoi, ada apa namanya, pertengkaran antar perguruan, dan itu semua dari semua kebaikan bisa hancur karena satu, karena apa? Perkelahian antar perguruan di luar prestasi. Ya. Itu kita harus bisa memilah-milah hal seperti itu ya. Masyarakat bisa boleh mengikuti perkembangan pencak silat bagaimana, tapi tolonglah ya, positif dan negatifnya harus kita lihat, kita cek. Padahal kita juga di pencak silat kita juga berjuang di prestasi, nyawa taruhannya. Kita di gelanggang nggak hanya karena pilihan, karena kita di situ kita bertanding juga nyawa taruhannya. Ya mohon masyarakat bahwa pencak silat ini memang berangkat dari culture, dari budaya, dari apa namanya, tradisional. Nah, tapi di dalamnya di ajaran pencak silat itu kan ada beberapa ajaran pasti. Pasti ajaran nggak mungkin negatif, pasti kan, pasti positif. Masuk persaudaraan, dan juga ada olahraga, ada kerohanian, ada budaya, ada seninya juga, ada macam-macam lah, kegunaan masing-masing. Dan salah satunya prestasi sudah kita tempuh, olahraga. Dan tinggal satu yang itu tadi ya, budaya di masyarakat. Nah, mungkin sebaiknya mungkin kalangan pencak silat ya kita mencoba berproses lah juga, selain di prestasi, pendewasaan juga di masyarakat. Jadi segala sesuatu kita berpikir secara cerdas, berpikir secara bijak, apa yang harus dilakukan. Bahwa ini kegiatan yang mungkin yang tidak membuang energi ya, jangan kita lakukan, gitu aja. Seperti konvoi dan sebagainya. Memang budayanya di masyarakat konvoi bermasa itu kayak itu sudah biasa kan. Tapi kan di situ rawan, bahwa di situ di belakang layar itu pasti ada konflik, dan juga ada apa namanya, provokator dan sebagainya. Itu juga harus kita perhatikan juga. Yang bisa dibenahi untuk jadi kegiatan lebih positif lagi lah. Lebih positif lagi, menuju prestasi lah. Paling bagus ya kita mencoba berprestasi aja di bidang pencak silat itu aja. Ya. Oke Coach, mungkin itu, terima kasih banyak. Luar biasa teman-teman. Banyak sekali informasi dan ilmu yang kita dapatkan dari Coach Suhud. Semoga informasi ini bisa bermanfaat, dan terutama untuk atlet-atlet muda Coach ya. Bisa mengambil beberapa pengalaman dan cerita dari Coach Suhud, bisa menjadi motivasi untuk menjadi atlet Indonesia masa depan. Oke. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke.